Baik, salam, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Anita Megasari Napu, saya mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya, yaitu perlunya seorang analis identitas sosial COVID-19. Saat kami menulis pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19. Lebih dari 1/4 juta telah meninggal dan lebih dari 1/3 dari seluruh populasi planet ini berada di bawah beberapa bentuk pembatasan pergerakan. Dia darurat kesehatan terbesar dari generasi kita. Namun, kecuali atau sampai vaksin dikembangkan atau kami menemukan obat-obatan untuk mengobati virus, sarana pengendalian kami. Penyebaran infeksi tergantung pada perubahan perilaku dan karenanya pada manusia psikologi. Ini paling jelas dalam kasus penguncian. Meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan orang bahwa mereka harus tinggal di rumah untuk meratakan kurva infeksi, efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukannya atau tidak. Betapa sensitif kurva adalah bahkan perubahan kecil dalam kepatuhan dibuat jelas oleh gambar satu yang dibuat pada akhir Maret oleh Max Wohlhuis, salah satu epidemiologi menasihati pemerintah Inggris. Seperti yang ditunjukkan grafik ini sepenuhnya sesuai. Populasi dapat mengurangi proporsi mereka yang terinfeksi pada akhir 3 penguncian minggu dengan faktor 10 dari 4,1% menjadi di bawah 0,4%. Di Inggris ini akan menjadi perbedaan besar dalam jumlah infeksi dari kira-kira 2,75 juta hingga 270.000 orang terinfeksi. Perhitungan serupa di seluruh dunia telah mengilhami banyak kampanye yang dipimpin pemerintah untuk mendorong orang untuk tetap di rumah dan selamatkan nyawa. Perilaku kemudian jelas kritis. Memang semua yang akan kita bisa lakukan untuk mengendalikan virus saat ini adalah membuat orang berperilaku tepat untuk melakukan hal yang benar bersama terpisah. Psikologi COVID-19. Seorang skeptis mungkin akan menjawab bahwa ini adalah masalah memetik buah yang menggantung rendah. Tentu saja penguncian adalah masalah mengubah apa yang dilakukan orang, tapi salah satu kuncinya tujuannya adalah untuk memberi kita waktu untuk mempersiapkan dan mengurangi tingkat infeksi sehingga mereka kemudian dapat ditangani dengan jenis intervensi lain. Argumen skeptis ini menunjukkan bahwa ketika hari-hari penguncian diberi nomor, demikian juga relevansinya perilaku dan psikologi untuk mengendalikan COVID-19. Untuk menilai validitas ini, mari kita pertimbangkan dua intervensi yang paling banyak dibahas dalam beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah penggunaan masker wajah, yang lainnya adalah penggunaan uji jejak terisolasi. Dengan kata lain, cari tahu siapa yang terinfeksi, cari tahu siapa mereka yang memiliki, telah melakukan kontak dengan mengisolasi orang-orang itu sehingga mereka tidak dapat menginfeksi orang lain. Dalam hal itu, cara gigit spread sejak awal.
Masalah seputar masker wajah tampaknya sangat sederhana. Masker yang tersedia untuk publik mungkin tidak mencegah virus kecil masuk dan menginfeksi Anda. Tetapi mereka menghentikan Anda bernafas, batuk, dan menyebarkan virus ke orang lain jika Anda terinfeksi. Secara keseluruhan, tampaknya mudah pakai masker dan kurangi virus sebaran, di mana psikologi dalam hal itu. Ada baiknya memulai dengan membuat perbedaan kecil tapi penting. Dengan sendirinya, topeng tidak menghentikan apapun. Mengenakan topeng itulah yang membuat perbedaan, dan menggunakan topeng adalah sebuah perilaku. Kemudian seperti halnya perilaku tinggal di rumah, pertanyaannya adalah apakah orang yang akan melakukan atau tidak. Selanjutnya, literatur tentang efektivitas pemakaian masker untuk mencegah infeksi memberikan hasil yang beragam. Jika Anda memakainya dengan benar dan membuangnya dengan hati-hati, mereka mungkin memiliki efek positif yang sederhana. Tapi orang tidak memakai mereka dengan benar. Mereka sangat cocok dengan mereka. Mereka mengangkatnya untuk berbicara. Mereka menyentuhnya. Mereka biarkan mereka tergeletak di permukaan, dan mereka dengan santai membuangnya. Dan jika mereka melakukannya juga, banyak dari ini, topeng mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan. Ada sangat sedikit yang berkualitas tinggi. Studi tentang bagaimana orang benar-benar menggunakan masker dalam pengaturan sehari-hari. Tapi perilaku seperti itu, investigasi sangat penting sebelum kita benar-benar dapat menentukan apakah masker bermanfaat. Dan kemudian ada semua dampak pemakaian masker yang melampaui fisik. Dampak dari topeng, akankah mereka memisahkan kita dari orang lain, merendahkan kita lebih jauh, mengisolasi kita dari orang lain bahkan ketika kita keluar dari rumah kita? Akankah mereka sinyal bahaya, meningkatkan kecemasan, dan berfungsi sebagai kerugian lebih lanjut untuk kesehatan mental? Pada saat orang sudah takut dan cemas, tidak hanya jatuh sakit dan sekarat, tetapi juga kesulitan ekonomi dan politik yang disebabkan oleh pandemi. Akankah mereka menyebabkan perpecahan sosial dan bahkan konflik antara mereka yang melakukannya dan yang tidak memakai topeng, sehingga beberapa yang menuduh orang lain bertindak sembrono dan bodoh? Sebaliknya, sejauh topeng berfungsi untuk melindungi orang lain dari kita daripada kita dari orang lain, apakah memakainya akan menciptakan norma sosial yang positif? Akankah topeng berfungsi sebagai publik, tanda bahwa orang-orang bertindak untuk kebaikan bersama, dan karenanya memperkuat impuls terhadap kebaikan dan kasih sayang? Pertanyaan ini hanyalah beberapa dari banyak cara di mana dampak masker pada lintasan COVID-19 sangat bergantung pada pertimbangan psikologis. Poin serupa dapat dibuang tentang uji jejak pisahkan. Secara singkat, strateginya adalah sepenuhnya bergantung pada kesediaan orang untuk diuji, dilacak, dan kemudian mengisolasi diri. Dan karenanya kepatuhan sama pentingnya di sini, seperti halnya dengan penguncian, bahwa dengan memakai topeng, masalah pelacakan sangat bermasalah. Di dalam banyak negara, orang diminta untuk mengunduh aplikasi ke ponsel mereka yang akan terus mengumpulkan data tentang kedekatan mereka dengan orang lain, atau lebih tepatnya dengan orang lain. Kemudian jika seorang ditanyakan positif, informasi ini dapat digunakan untuk kesehatan. Lembaga untuk melacak orang-orang dengan siapa mereka telah melakukan kontak, tapi akan cukup
orang mematuhi untuk membuat sistem bekerja? Akankah mereka bahagia dengan lembaga mereka? Baik, terima kasih. Itu adalah hasil presentasi dari saya. Terima kasih, salam dan selamat siang.